Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan doa multiplikasi pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat berkat, perlindungan, penyertaan, dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dan segala aktivitas kami. Juga buat pemeliharaan kesehatan buat kami semua, sehingga kami semua dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi dan mengerti akan kehendak-Mu. Urapi kami semua dengan hikmat yang dari-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul menikmati seutuhnya yang saya ambil dari Amsal 30 ayat 8b. Demikian firman Tuhan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa yang diucapkan oleh seorang Agur bin Yake dari Masa. Siapa yang mau miskin atau hidup kekurangan? Siapa yang tidak mau kaya raya? Yang menjadi masalah adalah saat kita dalam kondisi seperti itu, bisakah kita menikmati situasi itu? Apa menikmati? Terdapat 3 arti kata menikmati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang masuk di dalam kelas kata verbal atau kata kerja, yaitu merasai sesuatu yang nikmat atau lezat. Contoh, kami menikmati makan minum. Atau yang kedua, mengecap. Atau yang ketiga, mengalami sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan. Contoh, menikmati hasil kemerdekaan. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 13, demikian firman Tuhan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Contoh ya, kalau kita duduk di warung makan, tiba-tiba ada seorang pekerja mungkin ya, yang hari-harinya diisi dengan kerja, dan saat jam istirahat makan siang, dia cukup makan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tidak lebih dari 10 menit dan langsung kembali bekerja. Kondisi seperti itu, apakah dia menikmati makanan yang disantapnya? Tentu saja tidak. Karena orientasi dia adalah kerja dan kerja. Makanan yang masuk tubuh dianggap sebagai hal rutinitas. Dan itu bisa terjadi di sekeliling kita. Bahkan mungkin kita sendiri mengalami hal seperti itu. Makan telap. Nggak ada menikmatinya, asal masuk aja. Itu bisa terjadi. Pada Pengkhotbah pasal 5 ayat 17 dikatakan, lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itu adalah kebahagiaannya. Dari kedua ayat di atas artinya apa? Untuk bisa merasakan, menikmati makanan, minuman, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita makan terburu-buru dan tidak tenang, karena mikirin mungkin masalah di kantor, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, artinya kita tidak mengucap syukur akan karunia Allah.
itu baru berbicara tentang bagaimana bisa menikmati makanan minuman. Lanjutnya di Pengkhotbah pasal 5 ayat 18, demikian firman Tuhan, setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan kita kuasa dan karunia menikmati seutuhnya kepada kita saat kita bekerja, saat kita beroleh uang dan memiliki harta benda. Pertanyaannya sekarang, bisakah kita menikmati karunia semuanya itu? Pengkhotbah 6 ayat 2 dikatakan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kalau kita perhatikan ayat di atas, adalah fakta yang ada di sekitar kita. Contoh ya, berapa banyak sih orang kaya yang ada di sekitar kita yang memiliki aset tanah, properti, lebih dari 1, bahkan lebih dari 5, lebih dari 10. Sampai sertifikat juga menumpuk. Siapa yang menikmatinya? Bisa jadi orang lain, entah itu penjaganya, atau bahkan ditempati oleh orang lain, atau mungkin ditempati oleh saudaranya sendiri. Apakah dirinya sendiri menikmati rumahnya yang banyak itu? Tidak, karena dia menuruti kepuasan, gengsi, dan prestis biar dianggap sultan. Berapa banyak orang memiliki mobil lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 5. Bahkan mungkin ada yang punya koleksi mobil. Siapa yang menikmati? Bisa jadi orang lain, entah itu sopir pribadi atau malah orang lain yang rental. Apakah dirinya menikmati mobilnya yang lebih dari 1? Tidak, karena dia hanya menuruti kepuasan, status, dan martabat biar dianggap jutawan. Semua contoh yang di atas adalah didasari oleh nafsu, kepuasan, dan keinginan akan adanya pengakuan terhadap sekelilingnya. Bukan berarti bahwa saya alergi dengan orang kaya, tidak. Tapi dari ayat firman Tuhan di atas, ternyata faktanya ada di sekeliling kita. Di atas berbicara tentang makanan, tentang harta kekayaan. Nah, di Pengkhotbah pasal 9 ayat 9, demikian firman Tuhan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ini adalah hal yang menarik dalam hidup berumah tangga. Apakah bisa menikmati keberadaan pasangan hidupku dengan nyaman, atau setiap saat malah menikmati beradu mulut dengan pertengkaran? Kita bisa lihat, kita bisa koreksi diri kita masing-masing. Para suami, para istri. Apakah bisa menikmati keberadaan pasangan hidup? Kalau ada orang yang mungkin bisa jadi bertengkar terus setiap hari, setiap jam. Kalau dikasih masukan, apa nggak bisa sih nggak berantem gitu loh? Apa 5 menit aja berantemnya, nggak usah lama-lama. Mungkin ada yang jawab, 5 menit itu baru pemanasan. Nah, apakah hal itu dikatakan menikmati? Ada sebuah anekdot ya.
Mungkin ini jadi hal yang baik untuk kita hayati. Di sebuah ruangan perkuliahan, seorang profesor sedang melakukan riset di depan para mahasiswanya. Riset itu berupa sebuah percobaan terhadap seekor tikus jantan yang dimasukkan ke dalam kotak yang berisi seekor tikus betina yang sudah diikat agar tidak lari kemana-mana dan juga sepotong roti. Begitu tikus jantan dimasukkan ke dalam kotak, yang dituju adalah roti yang dengan lahapnya dia makan. Besoknya, di hari kedua, dicoba lagi. Di dalam kotak tetap masih ada satu tikus betina yang masih terikat, cuma rotinya diganti dengan ikan goreng. Saat tikus jantan dimasukkan ke dalam kotak, lagi-lagi ikan goreng yang dituju dan bukan tikus betinanya. Hari ketiga juga masih dengan percobaan yang sama, namun ikan gorengnya diganti dengan martabak telur. Sebelum dimasukkan ke dalam, tikus jantan sudah loncat duluan mencari bau martabak. Dalam percobaan selama 3 hari berturut-turut, ternyata tikus jantan lebih menyukai makanan tanpa peduli terhadap tikus betinanya. Akhirnya sang profesor membuat satu kesimpulan yang disampaikan kepada para mahasiswanya. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, dalam percobaan selama 3 hari ini, kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa daya tarik makanan dapat mengalahkan daya tarik terhadap lawan jenisnya. Tiba-tiba seorang mahasiswa bernama si A, saya sebut, dia angkat tangan sambil berkata dengan gaya keyakinannya, "Mohon maaf Pak Profesor, percobaan ini saya pikir kurang sempurna dan tidak valid. Bagaimana kalau si tikus betinanya yang kita ganti?" "Maksudmu bagaimana?" tanya Pak Profesor. Si A berkata lagi dengan bangga, "Tikus betina itu kita ganti dengan tikus betina yang lain Pak Prof. Siapa tahu tikus yang ada di kotak tadi itu adalah istrinya." Tiba-tiba profesor berkata sambil menunjuk ke arah si A, "Anda lulus dalam mata kuliah ini dan tidak perlu ikut ujian." Dalam hati sang profesor berkata, "Akhirnya saya telah menemukan jawaban. Karena selama ini jika saya pulang ke rumah, selalu saya langsung menuju meja makan tanpa menghampiri istri terlebih dahulu." Apa pesan moral cerita di atas? Pulanglah ke rumah, hampiri istrimu sebelum makan, kecuali Anda memang seekor tikus. Dan ini juga berlaku buat istri ya. Mungkin istri bekerja, ya kalau pulang ya hampirlah suami. Tetapi ada sisi kehidupan yang lain yang mungkin sering banyak orang mempertanyakan juga. Bagaimana kalau ada orang yang bilang, mereka menikmati dunia narkoba loh. Mereka menikmati game online. Mereka menikmati dugem. Mereka menikmati hasil korupsi. Mereka menikmati dunia kejahatan. Mereka menikmati pornografi. Mereka menikmati perselingkuhan. Apakah menikmati di sini termasuk kategori karunia Tuhan? Jawabannya jelas tidak. Ada koridor yang jelas dari Tuhan untuk bisa mendapat karunia menikmati. Yesaya 55 ayat 2 katakan, "Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat." Artinya apa? Ayat di atas bicara secara umum tentang nafsu, kepuasan, dan keinginan akan adanya pengakuan terhadap sekelilingnya. Tuhan sudah peringatkan untuk dapat beroleh karunia menikmati harus melalui koridor yang sudah ditentukan oleh Allah, bukan malah sengaja bahkan terus berkubang dalam dosa. Ayat di atas jelas sekali menjelaskan batasan untuk bisa menikmati secara utuh. Di dalam Galatia 4 ayat 9 dikatakan, "Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik,
Sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu dikenal Allah? Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ayat di atas dengan jelas menerangkan bagaimana Tuhan sudah ingatkan saat kita jatuh dalam lembah dosa. Sebuah peringatan untuk tidak keterusan hidup dalam kubangan dosa. Jadi jelas di sini ada perbedaan arti kata menikmati yang karena karunia Tuhan dan bukan. Jadi dengan demikian kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa rasa menikmati secara utuh itu adalah kasih karunia Allah. Baik untuk bisa menikmati makanan, minuman, atau apapun yang bisa dikecap. Atau untuk bisa menikmati berkat yang diterima setiap hari di dalam segala situasi. Atau untuk bisa menikmati kehidupan berkeluarga. Bahkan untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan yang kita baca maupun yang kita dengar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang masih belum bisa menerima karunia menikmati, marilah kita minta sama Tuhan untuk bisa beroleh karunia untuk dapat menikmati seutuhnya apa yang sudah Tuhan berikan di hadapan kita. Sebagai penutup kita baca dari Pengkhotbah 9 ayat 7. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Amin. Tuhan memberkati.